Halo semua, perkenalkan nama saya Resti, mahasiswi Hubungan Internasional Universitas Fajar tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Commonwealth of Nations atau Negara Persemakmuran Inggris. Pernahkah kamu mendengar tentang Negara Persemakmuran Inggris? Atau pernahkah kamu bertanya-tanya apa sebenarnya Negara Persemakmuran Inggris itu? Jadi, Negara Persemakmuran atau Commonwealth of Nations merupakan suatu persatuan secara sukarela yang melibatkan negara-negara berdaulat yang didirikan atau pernah dijajah oleh pihak Britania Raya. Negara-negara yang mengakui Ratu Inggris sebagai kepala negara dan menganggap Ratu Elizabeth II sebagai ketua persemakmuran atau yang dikenal sebagai Kerajaan Persemakmuran. Awal diciptakannya Negara Persemakmuran Inggris ini melalui Deklarasi Balfour pada Konferensi Imperial pada tahun 1926 dan diformalkan oleh Kerajaan Inggris melalui Statuta Westminster pada tahun 1931. Persemakmuran bangsa saat ini secara resmi dibentuk oleh Deklarasi London pada tahun 1949 yang memodernisasi masyarakat dan menetapkan negara-negara anggota sebagai bebas dan setara, yang memiliki arti negara-negara itu sekarang sudah merdeka dan memiliki pemerintahannya sendiri, namun bersatu karena memiliki satu tujuan yang sama, yaitu yang pertama, menyatukan nilai-nilai dan aspirasi yang menyatukan Commonwealth. Yang kedua, mendukung demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Yang ketiga, mengembangkan masyarakat yang bebas dan demokratis. Yang keempat, menciptakan perdamaian dan kemakmuran untuk memperbaiki kehidupan semua anggota negara persemakmuran. Dan yang kelima, mengakui peran masyarakat sipil dalam mendukung tujuan dan nilai-nilai dari persemakmuran. Nah, negara-negara anggota ini juga tidak memiliki kewajiban hukum satu sama lain. Sebaliknya, mereka disatukan oleh bahasa, sejarah, budaya, dan nilai-nilai demokrasi serta hak asasi manusia dan aturan hukum mereka bersama. Nilai-nilai ini diabadikan dalam piagam persemakmuran dan dipromosikan oleh permainan persemakmuran kuadernil. Di seluruh dunia, ada 53 negara yang termasuk ke dalam Negara Persemakmuran Inggris. 53 negara anggota Persemakmuran Inggris ini tersebar di wilayah Eropa, Amerika, Pasifik, Karibia, Afrika, dan Asia. Di Eropa, terdapat negara Britania Raya dan Siprus. Di Amerika terdapat negara Kanada. Di Pasifik terdapat negara Australia, Selandia Baru, Papua Nugini, Kiribati, Fiji, Nauru, Kepulauan Salomon, Samoa, Tonga, Tuvalu, dan Vanuatu. Di Karibia terdapat negara Bahamas, Antigua dan Barbuda, Barbados, Dominika, Belize, St. Lucia, St. Vincent dan Grenadines, Trinidad dan Tobago, Jamaika, Grenada, dan Guyana. Di Afrika terdapat negara Afrika Selatan, Tanzania, Uganda, Zambia, Kenya, Malawi, Lesotho, Botswana, Kamerun, Gambia,
Ghana, Malta, Mauritius, Mozambik, Namibia, Nigeria, Rwanda, St. Kitts dan Nevis, Swaziland, Seychelles, dan Sierra Leone. Di Asia terdapat negara Bangladesh, Brunei, India, Malaysia, Singapura, Pakistan, dan Sri Lanka. Saat ini, total populasi seluruh negara persemakmuran Inggris ada sekitar 2,4 miliar orang. Artinya, total penduduk negara persemakmuran Inggris ini mencakup sekitar 30% populasi manusia di bumi. Negara-negara persemakmuran Inggris ini juga mencakup lebih dari 29.958.050 km atau setara dengan 20% dari luas daratan dunia dan membentang ke 6 benua yang dihuni. Negara-negara yang menjadi anggota persemakmuran Inggris sangat beragam. Ada negara yang sangat kaya hingga negara yang baru berkembang. Ada juga negara yang begitu besar dan banyak penduduknya seperti India yang ditinggali 1,2 miliar orang. Dan ada juga Nauru, yaitu pulau yang ditinggali 10.000 orang saja. Tetapi, meski banyak perbedaannya, negara-negara anggota persemakmuran Inggris bersatu dan bekerja sama untuk mengembangkan ekonomi, sosial, dan hak asasi manusia. Selain itu, anggota negara persemakmuran juga sepakat bahwa isu lingkungan dan dampak perubahan iklim penting untuk diatasi bersama-sama. Sistem pemerintahan dari negara persemakmuran Inggris ini juga memiliki kepala persemakmuran, yaitu Ratu Elizabeth II, dan bentuk pemerintahannya yaitu monarki. Negara persemakmuran Inggris ini juga memiliki organisasi utama, yaitu yang pertama Commonwealth Secretariat, yang berfungsi untuk mendukung negara-negara anggota, dan yang kedua Commonwealth Yayasan, yang berfungsi untuk mendukung masyarakat sipil. Yang ketiga Commonwealth of Learning, yang berfungsi untuk mempromosikan pendidikan dan pembelajaran jarak jauh. Dan yang keempat, Commonwealth Games Federation, yang berfungsi untuk mempromosikan pembangunan olahraga. Dibentuk juga beberapa badan kenegaraan, di antaranya yang pertama Commonwealth Secretary General, yang bertanggung jawab untuk mewakili the Commonwealth Public dan untuk pengelolaan sekretariat persemakmuran. Yang kedua, Commonwealth Deputy Secretaries General, yang bertugas untuk menentukan arah manajemen dan eksekutif sekretariat persemakmuran. Yang ketiga, Commonwealth Ministerial Action Group, yang bertugas menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pelanggaran serius terhadap nilai-nilai politik Commonwealth dan dapat merekomendasikan langkah-langkah untuk tindakan kolektif. Yang keempat, Board of Governors, yang bertugas untuk menyetujui rencana kerja, sekretariat persemakmuran, dan anggaran. Semua negara anggota diwakili di Dewan Gubernur yang bertemu setiap 2 tahun. Dan yang kelima, Commonwealth Chair in Office, yang dimana badan ini dipilih setiap 2 tahun. Ketua in Office bertugas untuk mencegah konflik dan melakukan resolusi kerja yang dilakukan di negara-negara persemakmuran. Namun, di samping itu, Commonwealth of Nations atau negara persemakmuran Inggris ini juga memiliki kelemahan dan kelebihan, seperti negara persemakmuran ini sangat bergantung kepada negara inti, yaitu negara Inggris, baik dalam bidang ekonomi, politik, dan militer. Dan hak untuk berpendapat sulit untuk didapatkan. Juga kekuasaan raja
untuk ratu tidak dapat diganggu-gugat. Demikianlah video penjelasan mengenai Commonwealth of Nations atau Negara Persemakmuran Inggris. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir dan semoga video ini memberi manfaat kepada kita semua.